Oke. Karena udah jam 19.40 kita mulai aja ya. Oke, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di Lightning Talk yang kelima. Dan pada malam hari ini kita bakal ngebahas mengenai dua topik yang menarik ya. Yang satu itu berkaitan dengan UI UX dan yang kedua itu berkaitan dengan product management. Dan kedua materi ini bakal dibawain sama dua orang yang udah punya pengalaman di bidangnya masing-masing. Yang pertama itu untuk materi interaktif design. Nah, itu bakal dibawain sama Felita yang merupakan udah berapa itu ya, kayak core team DSCUG bagian desain kreatif, terus juga core team di Gunadarma IO sebagai media kreatif, dan juga udah beberapa kali ikut magang kampus Merdeka. Yang pertama itu ada di Skillful dan yang kedua di Hacktive. Nah, dan dia juga udah berkontribusi banyak desain ya, khususnya di Fibonacci yang terakhir. Dan yang kedua ada materi berkaitan dengan product management yang bakal dibawain Mas Salsa yang merupakan intern di Kemendikbud sebagai product manager dan udah menaungi beberapa produk di Kemendikbud ya. Dan kita bakal dengerin sharing-sharingnya juga gimana dia manage dan how to become a product manager. Oke, mungkin langsung aja ke materi pertama. Tadi saya nyebut, jadi yang bakal maju pertama ini, bakal sharing pertama adalah Kak Salsa Bila, Rahmadia Salsa Bila. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, makasih Kak Haikal. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih udah mau luangin waktunya nih buat ikut series terakhir dari Lightning Talk malam ini. Mungkin aku izin share screen dulu ya. Apa udah terlihat? Yap, sudah. Oke. Ya, halo semuanya. Kenalin, nama aku Rahmadila Salsabila Madison. Di Gunadarma IO, aku sebagai core team divisi Community Development. Aku mahasiswa Gunadarma jurusan Sistem Informasi angkatan 2018. Sekarang aku juga lagi intern sebagai product manager di Kemendikbud. Ini ada beberapa link LinkedIn dan juga email aku kalau misalkan nanti teman-teman mau ada yang mau ditanyain atau sebagainya. Langsung aja, hari ini aku mau bawain materi mengenai become a product manager, tapi di sini kita open discuss aja. Aku juga sama-sama belajar, jadi kalau teman-teman mau sharing ilmu juga nggak apa-apa. Nah, sorry. Ya, jadi sebelum kita masuk ke apa sih itu product manager, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu product management? Nah, product management ini adalah salah satu fungsi strategi atau bisa dibilang proses ya dari suatu perusahaan yang berhubungan dengan development dan juga peluncuran dari suatu produk bisnis. Tujuannya apa? Product management ini bertujuan untuk menciptakan produk yang berfokus pada misi dan kualitas. Ini ada beberapa pekerjaan yang bergerak di bidang product management. Yang pertama itu ada product manager. Di sini peran product manager itu menangani visi dan strategi produk secara umum. PM juga mengumpulkan dan mencari ide baru untuk diterapkan di dalam produk yang akan dikerjakan. Yang kedua di sini ada product designer yang bertugas untuk menangani desain dan juga user experience dari suatu produk. Tujuannya agar produk yang dibuat nantinya bisa nyaman digunakan oleh user. Nah, yang ketiga ini ada product analyst. Peran dari produk analis sendiri ini melakukan riset pasar untuk menentukan produk apa sih yang cocok untuk user sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Nah, yang keempat ini ada product marketing.
bertugas untuk menangani pemasaran produk, di mana produk marketing ini mengemas produk untuk ditampilkan di pasar dan membuat profil konsumennya, atau bisa dibilang buyer persona. Nah, tapi yang mau aku bahas untuk hari ini itu fokusnya adalah ke product manager. Ada yang tahu nggak sih product manager itu apa? Product manager berarti yang own manage suatu produk ya, dia PIC terhadap suatu produk tersebut, benar nggak sih? Ya, kurang lebih kayak gitu, Kak. Jadi product manager sendiri ini merupakan orang yang mengidentifikasi kebutuhan dari customer nih, dan mereka juga mengidentifikasi dari bisnis objektifnya atau tujuan dari bisnis yang akan dipenuhi dari produk atau fitur yang akan mereka buat nantinya gitu. Nah, product manager sendiri juga mengartikulasikan seperti apa sih kesuksesan dari suatu produk dan mengumpulkan timnya untuk mengubah visi ini menjadi realita. Product manager sendiri di perusahaan itu terletak di antara irisan UX, tech, dan juga bisnis. Artinya apa? Artinya di sini product manager itu bekerja sebagai jembatan antara ketiga bidang ini nih. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk membentuk suatu produk yang sukses gitu. Nah, mungkin beberapa dari kalian baru dengar juga istilah product manager atau pekerjaan ini. Nah, walaupun product manager ini terbilang baru di Indonesia, tapi untuk prospek kerjanya nggak perlu dikhawatirin karena akan selalu terbuka. Nah, product manager ini terbuka karena perannya sendiri di dalam perencanaan dan pengembangan suatu produk itu sangat penting dalam suatu perusahaan. Product manager itu punya tanggung jawab dan juga impact yang cukup besar terhadap perusahaan. Nah, di sini adalah career path dari seorang product manager. Bisa dilihat ada dua peran. Di sini ada individual contributor roles dan juga product leadership roles. Apa sih bedanya dari kedua ini? Nah, biasanya kalau orang-orang yang baru mulai di product manager itu mulai dari peran individual contributor roles. Di sini peran pertamanya itu adalah associate product manager, yang dimana biasanya itu syaratnya 0 sampai 2 tahun experience. Untuk individual contributor role sendiri, fokusnya itu menghabiskan karir profesionalnya untuk terlibat langsung nih di dalam produk dan juga exposure. Mereka juga bertugas meningkatkan tanggung jawab mereka sebelum nantinya memutuskan untuk mau pindah ke product leadership atau enggak nih. Kalau misalkan nantinya kalian berminat untuk pindah ke product leadership, itu biasanya bisa dilakukan atau biasa terjadi itu di senior product manager atau di lead product manager untuk pindah ke grup product manager. Untuk grup product manager sendiri biasanya itu sudah memiliki pengalaman 7 tahun. Di product leadership itu tugasnya biasanya melakukan pengembangan terhadap setiap individu dan memiliki wewenangan yang cukup untuk menentukan arah serta visi dari pengembangan produk. Nah, ini udah cukup kelihatan jelas antara perbedaan dari individual contributor roles dan juga product leadership roles. Kalau individual contributor itu mereka lebih fokus ke produk dan exposure-nya, sedangkan dari product leadership itu fokusnya adalah ke individu dan juga visi dari pengembangan produk. Nah, sampai sini mungkin kalian penasaran nih, apa sih job desk dari seorang product manager? Nah, ini udah aku rangkum beberapa job desk dari product manager. Yang pertama adalah doing product research atau melakukan riset produk. Ini harus dilakukan oleh PM, seperti melakukan riset gimana kondisi pasar dan gimana caranya menganalisis persaingan dengan kompetitor dengan tujuan agar produk yang dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhan dari calon penggunanya. Terus yang kedua ini ada set product strategi atau menetapkan strategi produk. Nah, product manager ini juga harus memiliki strategi dalam merealisasikan produknya, biar nantinya mereka juga bisa mengkomunikasikan dengan baik nih ke perusahaannya. Oh, tujuannya seperti ini, visinya seperti ini, agar nantinya perusahaan bisa menyetujui dari produk yang akan dibuat. Yang ketiga ini ada handling product issues. Jadi
seorang product manager itu harus bisa menangani masalah yang terjadi di produk, karena kita nggak bisa prediksi nih masalah apa sih yang nantinya bakalan ada di produk kita dalam pengembangan produk kita gitu kan. Nah, maka dari itu seorang product manager ini harus bisa nih ngatasin permasalahan yang ada dan tentunya memberikan solusi yang terbaik atas permasalahan yang ada ke tim kerjanya. Masih di yang ketiga ini, kita sebagai product manager itu harus punya wawasan yang luas sehingga nantinya kalau misalkan terjadi masalah kita bisa menyampaikan solusi-solusi dari berbagai aspek produk yang ada gitu. Terus yang keempat, ini ada menjalin komunikasi dan juga kerjasama. Jadi di product manager ini kita harus bisa memiliki komunikasi yang baik serta bisa menciptakan suasana kerja yang kondusif biar nantinya tim kita nyaman untuk mengerjakan setiap task dan dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Yang terakhir ini ada create a plan for the product team. Jadi salah satu tugas dari product manager ini adalah menentukan apa sih yang bakal dikerjain sama tim nantinya gitu. Jadi product manager juga harus punya rencana dan juga menentukan timeline project serta jadwal pelaksanaannya. Kurang lebih untuk job desk product manager seperti ini. Nah, kira-kira apa sih Kak skill yang dibutuhin? Nah, ini dia. Ini ada beberapa skill yang harus dipunya oleh seorang product manager. Product manager itu nggak cuman harus menguasai hard skill, tapi dia juga minimal menguasai soft skill-nya. Karena yang kepake banget di role ini adalah soft skill-nya. Mulai dari komunikasi. Kenapa komunikasi penting? Karena nantinya kita bakal komunikasi nih dengan banyak orang seperti stakeholder sampai tim eksternal. Terus yang kedua ada leadership. Nah, skill ini nantinya bakal ngebantu kita buat ngarahin tim, terus monitoring apakah eksekusi tim sudah di-manage dengan baik secara waktu atau research. Terus yang ketiga, di sini ada prioritization. Skill ini juga penting dalam tugas seorang product manager, di mana kita memprioritaskan suatu hal harus dikerjakan oleh tim agar dapat efektif waktu dan juga tenaga gitu. Terus yang keempat ini ada technical and business knowledge. Jadi seorang product manager itu harus memahami dasar dari technical dan juga bisnis untuk bisa memberikan solusi yang tepat dan visible dari sisi teknis. Ini masih berkaitan sama job desk dari product manager yang tadi udah aku jelasin. Nah, kadang-kadang tuh PM tuh harus nge-breakdown solusi dari scope yang tadinya besar menjadi beberapa fase. Nah, karena itu kita harus tahu nih komposisi struktur dari sebuah produk itu kayak gimana gitu. Terus yang kelima di sini ada strategic thinking. Ini masih sama seperti job desk sebelumnya, di mana kita harus memiliki kemampuan memahami pasar dan persaingan untuk bisa nentuin produk roadmap-nya. PM harus bisa memperkirakan berapa lama sih waktu yang dibutuhin dalam setiap cycle produksinya. Terus yang keenam atau skill terakhir, di sini ada analytical thinking, di mana ini dibutuhkan kemampuan riset yang penting untuk dapat menciptakan solusi atau strategi bisnis untuk nantinya kita bisa mengembangkan produk dan juga memperhitungkan prospek dari produk yang akan kita kerjakan. Lanjut, di sini ada beberapa metodologi yang digunakan dalam product management, mulai dari Agile, Kanban, Lean, Prince2, Scrum, Waterfall, dan juga Six Sigma. Tapi kali ini aku cuma mau bahas metode yang cukup sering digunakan di perusahaan dan kebetulan aku juga pakai metode ini yaitu Scrum. Jadi ini adalah gambaran dari Scrum metodologi. Nah, apa sih itu Scrum? Jadi Scrum ini adalah metode yang berfokus untuk bisa menghasilkan produk dengan proses iterasi yang cepat dan juga incremental progress. Nah, biasanya
metode ini dipakai untuk ngembangin produk apapun yang bersifat kompleks dan juga di sepanjang proses development-nya itu bakalan ada perubahan-perubahan gitu. Nah, dalam Scrum ini bisa dilihat di sini ada beberapa Scrum team, mulai dari Scrum Master, Development Team, dan juga Product Owner. Dan kemudian di sini terdapat beberapa Scrum event, di antaranya Sprint Planning, di mana kegiatan ini dilakukan untuk membahas item mana aja yang bakal dikerjain selama satu cycle, dan outputnya dari kegiatan ini adalah berupa sprint backlog atau product backlog. Kemudian kegiatan yang kedua atau Scrum event yang kedua itu adalah daily Scrum atau juga biasa disebut daily stand up meeting. Di sini merupakan kegiatan yang setiap hari dilakukan dengan maksimal waktunya itu biasanya 15 menit. Tujuannya apa? Di sini tujuannya untuk memonitoring progres tiap backlog. Terus kita juga memeriksa apakah yang dikerjain sama tim ini udah sesuai dengan goals awalnya atau belum nih gitu. Terus yang ketiga di sini ada sprint review. Acara ini dilakukan di akhir sprint untuk memeriksa gimana sih hasil dari sprint yang telah dilakukan, dan di sini akan ada definisi of done. Jadi apakah task itu sudah bisa dikatakan selesai atau belum. Nah, ini juga ada increment. Jadi kita dapat melakukan adaptasi yang diperlukan untuk waktu mendatang. Jadi misalkan harusnya task seperti ini tuh diselesaikannya dengan cara A, B, C. Nah, itu di sprint review nih. Jadi kita mereview task yang sudah dikerjakan oleh tim. Selanjutnya yang terakhir di sini ada sprint retrospektif, di mana kalau misalkan tadi sprint review itu untuk mengulas teamwork secara eksternal. Nah, kalau sprint retrospektif ini merupakan satu kesempatan nih bagi tim developer untuk diskusiin kinerja mereka dalam siklus sprint secara internal gitu. Jadi kalau review eksternal, kalau retrospektif itu lebih internal. Nah, mungkin kurang lebih ini penjelasan dari Scrum metodologi dan juga penjelasan mengenai product management. Terima kasih sebelumnya teman-teman udah mau menyimak apa yang udah aku jelasin. Untuk selanjutnya aku balikin lagi ke MC. Terima kasih. Oke, thank you banget Kak Salsa untuk membawa materinya. Wah, menarik banget sih. Oke, mungkin kita bisa masuk ke sesi pertanyaan dulu ya. Kayak kita ambil 10 menit. Oke, dari teman-teman di sini ada yang mau nanya nggak berkaitan dengan product management? Nah, aku mau bertanya dong, Kak. Oke, sip. Boleh Kak Bimo, silahkan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Langsung aja ke pertanyaannya. Untuk menjadi product manager itu ada proses interview pastikan ya. Nah, di proses interview itu biasanya apa saja yang perlu disiapkan dan biasanya apa aja yang dilakukan pada fase-fase interviewnya gitu. Mungkin Kak Dila bisa jawab. Oke, makasih Kak Bimo. Mungkin aku bakal jelasin dari pengalaman aku sendiri ya Kak. Kalau untuk yang disiapin, kebetulan kalau product manager itu kita harus tahu nih basic dari teknisnya, terus bisnis, dan juga tadi dari segi UX-nya. Nah, itu kemarin aku cukup mendalamin hal-hal itu dan jadi tahu struktur dari setiap divisi itu seperti apa, kurang lebih kayak gitu. Terus untuk sistem interviewnya kemarin aku kebetulan cuma interview aja, jadi nggak ada tes technical atau apapun. Itu benar-benar diulas banget pengetahuannya mengenai life cycle-nya, terus juga soft skill lainnya mulai dari komunikasi, public speaking-nya, terus gimana cara kamu untuk nyelesain suatu problem gitu. Kurang lebih kayak gitu sih Kak Bimo. Oke, thank you banget Kak. Oke. Dari yang lain, BTW mungkin dari aku dulu ya. Aku ada suatu pertanyaan. Mungkin yang tadi itu ya, kayak kita harus bisa ada business knowledge ya, dan juga ada analytical thinking.
Dan pasti kita harus tahu dong kebutuhan user dan juga positioning kita di pasar, ya nggak sih? Nah, kalau sepengalaman Salsa sendiri nih, mungkin ini ya, apa sih yang harus dilakukan ya, kayak to-do list-nya kayak gimana untuk dapetin insight gitu, apa ya, kayak lebih ke pengetahuan yang ada kayak hasil analisa research-nya di pasar, terus kita breakdown ke suatu task itu, prosesnya tuh kayak gimana sih? Bisa diceritain dong. Berarti ini poinnya lebih ke proses breakdown task-nya. Yap, nggak jadi kayak ini sih, kayak lebih kan mungkin kita berangkatnya dari suatu user needs kan, kebutuhan user, dan nanti kan kita lihat dulu nih dari kebutuhan user tuh kayak gimana, terus mungkin kita breakdown dulu ya, kita list priority-nya berdasarkan urgensinya, dan nanti kan bisa kita itu tuh kita apa namanya kita map juga ya terkait fitur-fitur mana, dan juga kan nanti di situ ada research kita bandingin dengan mungkin dari produk sebelah kan, dan nanti convert ke suatu task itu gimana sih, kayak gimana juga kayak gitu ya, intinya sih kayak lebih ke suatu cycle ya sih. Oke Kak, kalau dari aku sendiri, balik lagi nih, setiap perusahaan, setiap produk tuh beda-beda ya. Nah kebetulan kalau dari aku kemarin tuh research dulu dari aplikasinya yang sekarang tuh seperti apa, yang udah ada fitur-fiturnya dan kurangnya seperti apa. Jadi benar-benar aku analisa nih, oh ternyata kayaknya user tuh butuhnya ini loh, bukan fitur yang ini, kayak gitu-gitu tuh aku benar-benar cari. Terus pas udah selesai proses interview, udah masuk, di situ baru nanti kita bakalan ada kegiatan untuk interview ke tim eksternalnya. Karena aplikasi atau produk yang aku kerjain ini merupakan integrasi dari beberapa produk. Nah itu aku ngelakuin interview eksternal ke setiap pemegang dari produknya gitu. Nah jadi dari mereka tuh pasti bakal ada tuh kayak, gue pengennya ini, pengennya itu. Ini gimana ya kendalanya, kemarin ternyata ngalamin ini. Nah dari situ tuh kita pasti bakal bisa sih ngelihat apa yang dibutuhin. Nah itu juga makanya tadi penting untuk punya strategic thinking gitu dan analytical thinking. Gitu sih Kak. I see. Tapi pernah ada case kayak gini? Kira-kira menjawab gak ya? Menjawab. Tapi pernah ada case gak? Penasaran sih. Kayak ada case gini. Jadi gini, misalkan kita kan balik lagi ya, nge-prioritisin apa yang user needs, ya kan? Tapi sebenarnya dari mungkin kita udah ada basic kayak pengetahuan awalnya nih, kalau sebenarnya tuh yang user yang butuhin itu bisa di-solve dengan solusi yang lain, tapi prioritasnya tuh lebih di bawah hal tersebut gitu. Ada case kayak gitu nggak, dan gimana coba ngedesain ngambil decisionnya? Halo Kak, ini tadi agak keputus di tengah nih Kak, boleh diulang lagi Kak? Jadi gini, mungkin ada Kak, misalkan gini, kita udah interview ke user kan, kita udah ada this problemnya nih, dari urgent, middle, sampai yang low kan, high priority. Dan nantinya dari ketiga itu ternyata sebenarnya yang di-define user urgent itu bisa di-solve dengan kebutuhan yang low priority gitu. Ada pernah kasus kayak gitu nggak? Jadi yang sebenarnya yang low priority itu bisa nyelesain kebutuhan-kebutuhan yang urgent gitu. Kebetulan belum pernah sih yang ngalamin yang sampai kayak gitu. Iya sih. Oke. Oke. Karena ya pernah sih kejadian kayak gitu. Oh, pernah ya? Iya. Gimana tuh kalau dari Kak Hekal sendiri? Kemarin di pas ngalamin case itu harus gimana? Jadi sih sebenarnya ada itu ya, kayak lebih perbedaan pendapat antar beberapa orang yang itu ya, yang berkecimpung di proyek tersebut. Jatuhnya ya diskusi lagi ya terkait breakdown tasknya, dan
ujung-ujungnya sih tetap ngambil yang awal sih, berkaitan dengan urgent yang terlebih dahulu ya, karena kalau dari kebutuhan yang low priority itu dari segi effortnya dan timeline developmentnya lama, jadinya kita ambil yang urgent baru kita ambil yang ke low, dan itu satu persatu sih jatuhnya. Tapi itu case yang cukup menarik ya kemarin. Ya, menarik. Ini sih emang PM harus nentuin banget prioritas buat task tuh kayak gimana. Karena kan nanti apalagi kalau misalkan makainya metodologi Scrum tuh kita harus mempertimbangkan waktunya kan. Ya benar. Setiap cycle-nya kita punya goal sendiri nih, nggak bisa kita bikin task yang besar tuh masuk tiba-tiba gitu. I see. Tapi berarti kan mungkin ada pernah case kayak sih, kita udah define nih tasknya, tiba-tiba ada tuh task yang urgent dan itu valid masuk nih ke backlog. Itu gimana cara nge-prioritasnya? Ada pernah kayak gitu nggak? Itu lumayan sering ya kayaknya di sini. Tiap itu gimana? Kalau dari Salsa sendiri nanggepin hal tersebut tuh kayak gimana? Kalau ini balik lagi kita harus komunikasiin lagi nih ke stakeholdernya, kira-kira kalau misalkan backlog ini masuk di sprint sekarang, ini bakal kepegang atau enggak gitu. Terus dari kitanya juga harus milih lagi nih, kira-kira task yang perlu kita hold dulu tuh yang mana, biar si task tadi itu bisa masuk gitu. Harus komunikasi sih. Balik lagi ke tahapan validasi kebutuhan user ya? Iya, betul. I see. Oke, mungkin itu. Dari yang lain ada pertanyaan? Masih ada. Enggak ya, Kal? Ini gue tuh pengen curhat. Saya pengen curhat. Enggak gitu. Oke. Seru nih kayaknya. Oke. Kebetulan aku sebagai new joiners kan di salah satu perusahaan. Dan di perusahaanku ini termasuk tim, aku masuk ke dalam satu tim yang mana timnya ini kurang dari 1 tahun, jadi produknya baru pre-launch kemarin. Nah, terus ketika produknya baru pre-launch, aku juga sebagai new joiners harus bisa memahami produk dengan baik gitu kan ya. Mungkin ada tips nggak dari Kak Dila sebagai tim produk yang memang setiap harinya berkecimpung di produk dan memahami seluk-beluk produk, gimana sih Kak cara yang paling tepat dan paling efektif quote on quote selain baca dokumentasi untuk memahami proses dan alur produk secara baik gitu, secara benar dan secara cepat juga, gimana Kak? Ini alur produk tuh proses pembuatannya atau gimana nih? Mungkin dari setiap domain fiturnya atau dari setiap ya pokoknya bagian dari fitur atau domain bisnisnya gitu. Kan biasanya dibagi-bagi di dalam satu dokumentasi gitu kan ya. Iya, gimana cara memahami product knowledge dengan baik dan cepat gitu. Dengan baik dan cepat, lumayan ini nih. Kalau dari aku sendiri, emang selalu apa ya, fokus dulu nih di satu fitur ya. Terus selalu bikin dokumentasi sendiri yang bisa kita pahamin, bukan dokumentasi dari luar gitu. Gimana kita bikin catatan yang mudah kita pahamin. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu kita butuh, kita bisa baca lagi. Oh, produknya kayak gini ya kemarin ya. Oh, fitur yang dibutuhin ternyata kemarin kayak gini. Nah itu tuh perlu banget dicatat setiap meeting, itu perlu banget catatan untuk dari PM ya. Terus kalau untuk cepat gimana ya? Aku belum pernah ngalamin untuk diburu-buru memahamin produknya sih, karena kalau di sini sendiri life cycle-nya itu kita emang tunggu-tungguan, tunggu dari kesiapan user dulu. Gitu sih Kak Bimo. Oke. Thank you Kak. Bener nih kata Novianto, pemerintahan sama startup agak beda emang. Jadi mungkin apa yang aku jelasin sekarang nggak begitu relate nih sama kakak-kakak di sini yang udah magang di tempat lain atau kerja di tempat lain gitu. Tapi menarik sih ya. Jadi kita dapat sudut pandang lain berkaitan dengan gimana develop produk di
di plat merah ya, tanda kutip. Ya. Dari yang lain ada pertanyaan dari teman-teman? Yang lain? Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya. Oke. Masih adakah pertanyaan? Ntar penasaran deh. Kan itu kan di proyek pemerintahan ya. Sering ini nggak sih? Sering ada apa sebutannya ya? Kayak ada dinding gitu nggak sih? Maksudnya kayak ke-stuck gitu untuk ngeprogresin sesuatu. Soalnya kan pemerintahan gitu ya, bukan startup tuh. Gila. Sering nggak tuh? Iya, itu sering banget kalau di sini. Aduh, mungkin ini agak buka aib ya jadinya. Lumayan sering terjadi di aku. Jadi karena di sini integrasiin beberapa produk. Misalkan aku megang Kampus Merdeka, di sini ada kendala dari mereka ya belum siap untuk diintegrasiin ke aplikasi yang mau aku buat. Nah, di situ pasti dari timeline yang sebelumnya udah aku bikin, udah aku rancang, itu bakal terus berubah gitu dari menunggu kesiapan mereka. Kayak gitu. Jadi kita juga belum bisa mastiin gitu. Oh, ini beneran bisa launch sekarang apa enggak nih produknya. Karena kita kebergantungan sama mereka, dindingnya di mereka gitu. Beda sama startup yang mungkin mereka bangun semuanya dari awal ya, megang sendiri gitu. Oke, thank you. Penasaran saya sudah hilang. Siap. Mau tanya lagi dong, Dil. Kalau di Panjang ya. kalau di Scrum itu kan ada story point ya. Ada nggak story point di sana? Di sini story point nggak ada, tapi paling cuma nanya kayak gini doang. Kalau di sini kan Scrum-nya, sprint-nya itu 1 minggu ya, cycle-nya. Jadi cuma nanya, ini bisa selesai nggak sih di seminggu ini? Atau kegedean nih task-nya. Kalau kegedean, antara dari PM-nya yang breakdown lagi task-nya, atau dari merekanya bakal carry over terus gitu. Cuman kalau setiap task carry over, itu berarti di PM-nya kurang bagus. Karena dia berarti nggak berhasil untuk nge-breakdown task-nya menjadi lebih kecil. Gitu. Oke, Kak. Lanjut, dibalikan ke Kak Haikal. Oke, thank you banget ya. Kak Salsa untuk materi dan jawaban pertanyaan-pertanyaan kita yang kepo-kepo terkait produk. Oke, mungkin bisa kita lanjut ya ke materi berikutnya. Makasih ya, Kak. Oke, thank you juga Salsa untuk materinya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita next ya ke satu lagi nih, salah satu core team kita juga, yaitu Felita Anjani yang bakal bawain materi terkait interaktif design, dan ini berkaitan dengan UI UX ya. Oke, mungkin langsung aja ya, tanpa buang-buang waktu dan tempat, dipersilahkan Fel untuk membawakan materinya. Monggo. Felita. Halo, tes. Ada. Halo. Oke. Suaranya terlalu kecil, Fel. Mungkin bisa tanda gedein. Oh iya. Yap. Halo. Udah, oke. Gede. Yap. Izin saya screen dulu ya. Yoi, kan. Udah muncul kan ya? Halo. Oke, sebelumnya aku di sini open diskusi ya buat semuanya. Jadi kalau aku ada salah materinya atau gimana bisa dibenerin atau sharing-sharing aja pokoknya. Sebelumnya kenalin, nama aku Felita Anjani. Di sini aku sebagai supervisor media kreatif. Aku dari Sistem Informasi 2018. Nah, untuk experience-nya aku udah ada beberapa pengalaman magang juga, terutama dari Kampus Merdeka. Yang pertama itu di batch pertama aku keterima di Skillful sebagai UI UX designer bulan Agustus sampai Desember tahun lalu. Kemudian di batch kedua ini aku coba lagi dan alhamdulillah keterima juga di Hektif sebagai UI UX designer
bulan Februari dan Juni, terus di hiring sama Twibbonize. Buat teman-teman semua kalau mau kenalan lebih lanjut lagi bisa follow LinkedIn aku atau enggak Instagram dan lain sebagainya. Langsung aja mungkin dari interaction design ini ada yang udah tahu belum kira-kira interaction design itu apa sih gitu? Belum. Desain yang Jujur nggak tahu. Interaktif. Oke. Oke, jadi interaksi desain itu di sini aku singkatin merancang interaksi atau komunikasi yang terjadi antara pengguna dengan produk. Jadi kalau kalian melihat di satu aplikasi itu ada animasinya, terus perpindahan menu dan lain sebagainya, itu termasuk interaksi desain. Langsung ke materinya aja. Kalau kalian lihat gambar ini kenapa dikatakan bagus dan buruk? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Oke, kalau yang sebelah kiri itu dikatakan baik karena kalau kalian lihat di sebelah kiri itu lebih smooth daripada yang sebelah kanan. Kayak ada transisi yang kurang halus gitu. Nah, ini tuh banyak penelitian yang telah menemukan bahwa kecepatan optimal untuk animasi antar muka itu sekitar 200 sampai 500 ms. Nah, kecepatan optimal ini ditentuin berdasarkan device yang digunain. Jadi kalau misalkan desain yang dibikin itu untuk ukuran website atau mobile, itu harus diperhatikan juga kecepatan optimalnya. Gak mungkin kan kalau kita bikin aplikasi mobile tapi kecepatannya untuk yang laptop atau misalkan yang laptop untuk kecepatan mobile pasti kan agak lambat ya atau kecepatan kayak gitu. Nah, yang tadi udah aku jelasin, ukuran layar lebih besar sehingga objek melewati jalur yang lebih panjang saat mereka mengubah posisi. Jadi kecepatan itu harus diperhatikan juga sama device yang digunakan. Nah, di sini ada beberapa contoh animasinya yaitu linear motion. Linear motion itu bergerak dari bawah ke atas ataupun atas ke bawah. Terus yang kedua ada ease in. Ease in itu posisi di mana dia dari lambat ke cepat. Terus ada ease out. Ease out itu kebalikan dari ease in yaitu dari cepat ke lambat. Terus ease in out itu bisa dilihat di sini dia kayak bergerak seperti bandul gitu ya. Nah, untuk animasi grade-nya nanti bisa kalian lihat di link di sini. Nah selanjutnya itu ada beberapa jenis interaksi desain. Yang pertama itu ada makro dan ada mikro. Kalau makro interaction itu interaksi standar atau transisi untuk perpindahan dari halaman ke halaman. Jadi kalau di aplikasi itu mungkin dari menu ke menu atau lain sebagainya. Nah, kalau sedangkan micro interaction itu interaksi tambahan untuk memberikan feedback dari action yang telah dilakukan pada suatu komponen pada halaman tersebut. Jadi kalau misalkan kalian nemuin misalkan ada transaksi pembayaran, terus ada loading, terus habis itu mengunduh file atau lainnya sebagainya, itu masuknya ke micro interaction. Nah, di sini ada 4 kunci di micro interaction. Yang pertama trigger, di mana dan bagaimana awal mula micro interaction ini dijalankan. Yang kedua ada rules, menentukan apa yang akan terjadi pada saat trigger sudah dilakukan. Selanjutnya itu ada feedback, membuat pengguna mengetahui apa yang terjadi. Terus ada loops atau modes, itu menentukan aturan baru dari micro interaction. Nah, selanjutnya apa sih manfaat dari interaksi desain? Interaksi desain ini ada beberapa manfaatnya. Yang pertama itu meningkatkan navigasi, mempermudah user berinteraksi dengan produk, memberikan feedback dengan instan dan relevan, terus memancing pengguna untuk menyebarkan, memberikan like atau mengomentari interaksi yang dibuat, terus dapat mengarahkan perhatian pengguna, membuat desain lebih terasa emosional atau lebih menarik. Nah, di sini tulisan praktis ini aku buat pakai interaksi desain, teman-teman. Nah, ini juga ada beberapa contoh yang aku udah pernah buat interaksi desainnya. Mungkin sekian dari pemaparan materinya. Halo. Yep. Kenapa?
Oke. Udah. Sorry, kenapa? Sesernya kok mati? Udah. Udah. Oh, oke. Sorry. Rada los. Gue lagi double mid. Oke. Oke, thank you ya, Vel, untuk pembawaan materinya. Oke. Oke, Untuk mungkin semuanya. langsung aja ya kali ya ke pertanyaan. Oke. Gimana teman-teman, ada pertanyaan dari Aku mau nanya, Nggak usah nanya lah. Nggak usah nanya. cara tahu button yang baik dan benar gimana? Apa? Cara tahu button yang baik dan benar gimana? Itu ada ukurannya. Biasanya kalau di Tibones kemarin itu yang gue buat desain sistemnya itu dia 4, ukurannya 4 atau nggak 2. Itu ada genap aturannya ya? sih. Kalau Bisa, fluid itu mungkin boleh ya? bisa dibaca. Berapa? Kalau full width gitu boleh nggak sih kayak panjang? Maksudnya panjang gimana tuh? Full width, iya. Kayak lebih panjang daripada lebar. mungkin jatuhnya itu ya, Vel, ya? Kayak lebih itu ya, Jim ya, lebih monjong gitu ya. Iya. Kan tadi kan 4-4-2-2. Oh, berarti 4-nya tuh atas bawah ya, Vel? Iya. Biasanya kalau kemarin sih gitu. Cuma emang kebutuhan dari perusahaannya beda-beda sih kadang. Tapi itu rasio kah, Vel? Ya berarti kalau kita ambil rasio berarti 1:2 gitu. Spacingnya, iya spacingnya sih. Kemarin sih gue dapetnya gitu sih belajarnya. Oh, Cuma nggak tahu sih, baru belajar juga sih. Oh, Mungkin kalian ada yang lebih tahu. Terus tadi kan sempat apa, Jim? Monggo, Jim. Enggak, udah. Tadi kan sempat tuh kayak kenapa lebih smooth itu lebih baik gitu daripada yang sebelahnya. Kenapa gitu? Kenapa itu lebih good design ya? Karena kan ada itu ya, kayak apa ya? Ada perbandingan. Biasanya di LinkedIn ya. Ini kiri sama kanan nih kan. Ada yang drop down, ada yang checklist atau apalah biasa kan. Dan itu ada yang mana yang kiri kanan yang good design, mana yang bad design, dan gimana sebenarnya kan mungkin ada perspektif masing-masing gitu kan. Dan gimana sih, apakah ada kayak apa ya, kayak ada ilmu sakleknya atau itu balik lagi Bel? Kalau di animasi biasanya gue belum tahu paham aja. Tapi kalau yang gue dapetin emang kalau animasi biasanya kan emang dibuatnya sebisa mungkin lebih halus gitu loh, nggak ada druk gitu. Ya sih. Gitu sih. Oh, I see. Kalau dari segi pemilihan button kali ya, kan kadang tuh ada yang apa ya, ada yang drop down list, ada yang apa nih, checkbox dan kawan-kawannya itu gimana nentuinnya? Apakah ada kalau pakai drop down list nih ada dalam kasus ini gitu, kalau pakai checklist dalam kasus ini gitu, itu gimana Vel? Kalau gimana? Biasanya kalau kalau drop down itu kayak misalkan kalau kita pilih tanggal lahir, itu biasanya kita milihnya tahun terus kederek ke bulan kayak gitu-gitu kan. Itu karena kalau biasanya ulang tahun itu dia tuh udah emang bentar gue jadi lupa. Kalau umur biar dia cepet gitu loh, tapi kalau tanggal kan gimana ya? Biasanya kalau checkbox itu dia milihnya kan lebih dari satu. Kalau radio butter dia cuma milih satu. Nah kalau yang buat tanggal itu karena umur orang kan biar cepet aja gitu loh. Belum lagi jelas deh.
Nggak tahu deh. Boleh. Iya, Pip, nggak apa-apa, nggak apa. Tapi mungkin gue Nggak tahu, dapat. nggak tahu. Berarti intinya kalau penggunaan apa namanya drop down itu ketika value-nya itu udah tepat ya, dan sedangkan kalau checkbox itu value-nya tuh masih kayak ada bisa kita customize gitu ya nggak sih, Vel? Apa Ah, iya itu. Oh, I see. Seperti itu. Sama ini sih. Satu lagi kali dari gue ya, nanti kita pindah ke teman-teman lainnya. Apakah ya pemilihan warna ya itu berpengaruh nggak sih ke tahapan interaktif desainnya? Kayak kalau mungkin gini ya, kayak kalau kita taruh color di satu button tuh harus ngejreng gitu atau gimana gitu, apa beda sendiri, jadi kita tahu ini bisa dipencet, ini jangan dipencet. Itu berpengaruh nggak sih, Vel? Iya, itu ada aturannya juga. Ada namanya website kayak contrast color gitu, itu sesuai aturan WCAG. Pernah dengar nggak aturan WCAG? Belum pernah sih. Nah, jadi kalau yang udah gue pelajarin sebelumnya, jadi milih warna itu gue sih pakai website gitu, website contrast color gitu. Jadi kalau misalkan warna misalkan warna hitam sama putih, itu kan dia gelap sama terang, benar-benar gelap sama terang, itu udah cocok gitu. Terus tapi kalau misalkan latarnya putih, kita harus coba yang lebih kontras lagi sama putih, lebih kontras lagi sama putih, jangan sama nyaru sama putih gitu. Ada sih, ada website buat cek itunya. I see. Berarti emang ada kaitannya tersendiri ya untuk gimana kita buat coloring di interaktif design gitu. Oke. Mungkin dari teman-teman lain ada pertanyaan dari Wildan mungkin ada ya? Ada mungkin dari saya. Oke, langsung gaskan Bapak Bimo. Ada pertanyaan nih, Vel. Apakah sebagai seorang UI UX itu sebelum melakukan pembuatan micro interaction atau animation, apakah mengobservasi posibilitas dalam implementasi di sisi engineering terlebih dahulu atau enggak? Kayak misalkan nih, kita udah bikin animasi, bikin micro interaction, apakah sebelumnya tim UI UX mencari terlebih dahulu apakah animasi tersebut itu possible dibuat oleh UI front end engineer sesuai dengan mungkin library yang ada atau teknologi yang ada gitu. Gimana, Vel? Prosesnya gimana biasanya? Kalau gue biasanya kemarin sih coba discuss sama tim devnya sih. Jadi anak UI UX juga harus ngikutin apa yang tim dev bisa gitu. Jadi kalau misalkan kita udah buat nih kasarannya kayak gini desainnya. Nah dari desain yang udah kita buat itu, kira-kira kalian bisa implementasiin nggak gitu. Terus misalkan setelah dia nyoba di tengah jalan, gue kesusahan nih sama bikin yang ini, coba diganti sama yang ini, jadi kita ubah lagi gitu. Tetap diskusi. Berarti memang pasti ada feedback pas proses pembuatannya ya. Oke, Vel, thank you. Oke. Ada lagi pertanyaan? Mungkin dari Faiz atau dari Wildan atau dari teman-teman lainnya berkaitan dengan interaktif design? Udah. Belum. Udah terwakilkan sama pertanyaan Bimo yang sebelumnya. I see. Iya, karena di forum-forum gitu biasanya kan ada desain yang bagus banget sampai kayak hampir mustahil dibuat gitu. Iya. Kemarin gue juga sempat disalahin sih sama gitu. Dan itu tolak ukurnya seperti apa gitu? Apakah memang tanpa melihat kapasitas si engineer-nya, si UI UX-nya langsung buat, atau memang ada observasi dan obrolan sama FE dulu untuk bikin animasi seperti itu gitu. Itu aja sih. Kadang juga
kadang juga anak UI UX dapat requestan sih dari entah itu dari anak graphic design-nya atau dari anak ya dari FE-nya atau enggak dari PM sih kadang misalkan suruh bikin ini, suruh bikin itu gitu. Tapi kan berarti kalau itu ya balik lagi ke tahapan kalau dari awal fundamental ya desain kan berarti ada suatu permasalahan kan ya Fel. Itu berarti emang harus mungkin balik lagi ke problemnya kali ya. Problem yang mau di-solve dengan desain tersebut ya, entah itu kayak misalkan interaksi atau gimana-gimananya gitu. Itu berawal dari situ jadinya lebih ke itu kali ya Fel ya, ke apa namanya, baru dibuat desain yang sesuai dengan kebutuhan user dan nanti bisa dikonsultasikan ke engineer dan nanti kalau udah ada kesepakatan gitu kali ya, balik lagi berarti ada kesepakatan antara front end dengan UI UX ya yang sesuai dengan kebutuhan user, balik lagi kan kembali kebutuhan user. Correct me if I'm Oke. Dari teman-teman lain ada pertanyaan lagi? Pianto? Pembayaran jemaah Pianto. 3, 2, 1. Oke. Teman-teman. Terima kasih Kak Haikal. Thank you banget ya Vel ya untuk membawa materi. Thank you. Dan terima kasih. Yup. Thank you Velita, thank you Sasa. Semoga nggak salah ya jawabannya. Thank you juga teman-teman Baru belajar. Menyempatkan diri untuk hadir dalam acara sharing session ini, dan karena kita nggak kerasa dan di penghujung acara nih dan mungkin acaranya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih bagi teman-teman semua. Selamat sampai jumpa di acara Gunadarma IO selanjutnya. Bye bye. Yuk. Oke.